Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memohon kepada Allah agar kemanapun Anda pergi, dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, bekerja, beristirahat, di luar atau di dalam rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, Anda selalu berada di wilayah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebarkan kasih sayangnya dan Anda mesti keserimpet karena kasih sayangnya Allah. Dan Anda menghirupnya dan Anda berada di dalam kasih sayang Allah itu dalam keadaan apapun di negara kita dan dunia ini. Pokoknya awakmu terlibat di dalam kasih sayang Allah. Tak jaluk kabeh fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ojo sampai gak bersyukur karo Gusti Allah. Anda sudah memilih Tuhan dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sudah memilih nabi yang tepat, yaitu kelengkapan dan kesempurnaan dari semua risalah dan nubuah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda sudah mendapatkan kitab yang paling sempurna, yang paling unggul, yang paling lengkap. Tidak hanya informasi, tidak hanya ajaran dan ilmu, tapi juga hidayah dan kasih sayang, yaitu Al-Quran Al-Karim. Di luar itu kita relatif, di luar itu kita belum tentu mendapat pemimpin yang tepat, belum tentu mendapat gubernur yang tepat, belum tentu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang lain, apa ulama, apa negarawan, budayawan dan seterusnya, belum tentu tepat. Tetapi kita sudah punya bekal. Sudah punya bekal Allah, Tuhan yang tepat, Nabi dan Rasul yang tepat, kitab yang tepat. Oleh karena itu mudah-mudahan setiap kali kita berjalan di siang hari dan istirahat di malam hari, kita selalu berada di dalam ketepatan Shiratal Mustaqim. Kita ini ngemong dunia, ngemong umat manusia. Anda ini dihidayai Allah berkumpul untuk saling belajar, sinau bareng, ngaji bareng, agar supaya Anda bisa menjadi pemomong. Anda harus lebih matang, Anda harus lebih seimbang, Anda harus lebih lengkap. Contoh keseimbangan 3 aja. Jangan sing gede-gede. Nek kon gawe kopi, nek wadahe gelas, nek kopine kakean, nek gulane kakean. Nah uripmu iku gulane sak pira, kopine sak pira, gelase sak pira, kudu iso ngukur pas. Itu namanya keseim. Saiki kan usume kelegen to. Ulus kabeh iku kelegen kepedesen kita mboten. Politik iko iki, omongan iko iki ndek medsos kabeh kepaiten, campur taek. Kepaiten ya toh, dan seterusnya ya, kelegen, kasinen apa meneh rek. Ngerti keseimbangan ya? Nah, berarti dirimu kan ada berbagai macam unsur, ya. Ada akal, ada hati, ada macam-macam kata-katanya yang kita tidak selalu paham. Ono mental, ono moral, ono apa meneh? Spiritual, ono saiki ono revolusi mental. Sing dimaksud mental ku ndine. Ndase ta, dodone ta, wetenge ta nisore. Atau komposisi antara semua itu, outputnya sebuah attitude atau mentalitas. Yang mana sebenarnya? Nah kita kan harus tahu persis setidaknya untuk diri kita sendiri. Kamu tidak bisa menyeimbangkan lingkunganmu kalau engkau sendiri tidak seimbang. Nah nanti kita pelajari bareng-bareng. Contohnya gampang lho, kopi bareng saiki lak. Ngene wis tak kayak contoh siji meneh. Ndase karo awake kudu seimbang ta gak? Nek kon sak unu cilik ndase kira-kira sak ebor ngono terus ya apa wong-wong. Jadi keseimbangan itu di setiap benda, di setiap peristiwa, di setiap manajemen urusan. Nek kupingmu kedawan terus dilokno ya apa kok? Kuping delawir menungso. Nek tanganmu kedawan sampai dengkul. Nek sing tangane dawa iku dadi apa rek biasa rek? Bedes ngono kuwi ya apa sih?
Ya tak gak? Sikile karo tangane dawa ndi? Dawa tangane. Mulane alhamdulillah tanganmu itu proporsional kayak ngono, ada keseimbangan formasi dari badanmu. Jadi ngerti keseimbangan ya, ya. Ilmu iku ngene iku tok janjane, urip mek ngono tok. Aja sampai meripatmu kegeden, aja sampai kupingmu kekamban, aja sampai cangkemmu. Aku cangkemi bahasa halus apa? Congormu ya wis. Ya apa ya rawu. Ya lambe lek unsur dari mulut. Ya, enggak apa ya sudahlah, kita hati ikhlas mengucapkan segala sesuatu dalam persaudaraan, kata-katanya tidak terlalu menjadi titik berat. Titik beratnya adalah keikhlasan hubungannya kan gitu. Gitu ya. Jadi saiki ana wong sing cangkeme kekamban. Baik fisik maupun simbolik, ngono ya. Apa meneh liyane. Jadi kalau Anda menilai membaca koran, membaca medsos, menonton TV segala macam, iso kok delok oh iki mripate kekamban, iki mripate keciuten, iki cangkeme kedawan, iki ilate rada melet-melet iki kan gitu kan. Terasa semuanya. Ini ya Rek ya. Oke, bismillah. Sekarang gini. Karena kita akan menghadapi tahun-tahun di mana kita akan jadi kampungan. Kita akan masuk ke dalam tahun-tahun pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Anda tidak boleh kehilangan keseimbangan. Anda harus menjadi faktor yang menyejukkan. Anda menjadi faktor yang menyeimbangkan semua keadaan itu. Itu semua bukan urusan kita dan saya dan semua yang di depan sini bukan siapa-siapa juga bagi Indonesia dan dunia. Tapi kita tidak boleh menjadi makhluknya Allah yang tidak berada pada keseimbangan yang diciptakan Allah. Wassama arafa'aha wa wada'al mizan. Nah saiki ngene, dalam 10 hari terakhir ini kan ada tulisan di web kita yang namanya Mata Air Ma'iyah. Iki kita resume kembali, dibaca, saya minta kita ingat-ingat kembali supaya patrapnya Ma'iyah ini berada pada tempat yang seimbang betul. Oke, sekarang saya persilakan yang pertama siapa berarti? Di tengah panas terik dan puncak kehausan, seteguk air itu dahsyat, nikmat, ajaib, bahkan serasa mukjizat. Bukan karena setetes air itu sebanding mutunya dengan segelas es teler, melainkan karena kadar rasa syukur orang yang sedang sangat haus. Andaikan Ma'iyah itu semacam seteguk air, ia bukanlah karya, bukan prestasi, bukan sukses, bukan keberhasilan dan kejayaan siapapun saja. Tak ada selain Allah yang mampu menyelenggarakan keajaiban, karena keajaiban itu juga diperuntukkan hanya bagi yang Allah memperkenankannya, sehingga mengalami keajaiban itu. Batu besar menggunduk di jalanan Ma'iyah hari ini adalah keinginan dan semacam nafsu agar Allah mengeksekusikan keajaiban yang lebih besar dan kasat mata kepada Indonesia dan dunia dalam wujud dan takaran seperti yang didambakan oleh hati para pejalan Ma'iyah. Ingin Allah lebih segera menagih hutang, merampas kembali segala yang dirampok, membangkitkan kembali semua yang dirobohkan, mengangkat yang dilemahkan menjadi pemimpin dan menjadikannya pewaris kekuatannya. Ma'iyah menemani hamba-hambanya di ribuan titik, memohon pembengkakan jumlah al-muhtadin dan al-mutahabbina fillah, bersodakoh ikhtiar menghimpun mereka ke dalam cinta segitiga dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abdurrahman, jangan minta jadi pemimpin. Kalau kamu jadi pemimpin karena permintaan atau keinginanmu, maka semua urusan menjadi urusanmu sendiri. Allah tidak mau tahu. Tapi kalau kamu jadi pemimpin bukan atas permintaanmu atau keinginanmu, Allah akan membantumu.
para pelaku Ma'iyah merdeka untuk tidak mampu bertahan berada di luar pagar. Mereka memiliki hak asasi untuk memasuki demokrasi, mencalonkan diri menjadi pemimpin, memamerkan kebaikan dan kehebatannya di baliho-baliho sepanjang jalan. Minimal menjadi relawan catnya, garisnya, fontnya, kayu framingnya, atau logam penyangganya. Syukur nanti katut jadi menteri, dirjen, sekjen, dirut, komisaris, rektor, dekan, duta dialog peradaban, sekurang-kurangnya keserempet proyek. Para pelaku Ma'iyah lainnya bertahan dalam sunyi. Ma'iyah tak berguna di negerimu. Satu bangsa bisa menjajah bangsa lain karena nasionalisme bangsa penjajah itu tidak diletakkan dalam spektrum universalisme kemanusiaan. Ma'iyah tidak begitu, tetapi bangsa yang dijajah itu kemudian malah menyetujui spektrum itu, bahkan mengikuti jejak penjajahnya yang nasionalismenya bermakna primordialisme dan egosentrisme suatu rumpun manusia yang secara brutal disebut bangsa. Maka Ma'iyah tidak bermanfaat di negerimu, dan pada hakikatnya yang terjadi antara bangsa yang menjajah dan yang dijajah bukanlah penjajahan, melainkan hubungan transaksional antara yang melacur dengan pelacurnya. Ma'iyah bukan zalimun, madlumin maupun fasidin. Maka negerimu tidak punya kerangka berpikir untuk menerima Ma'iyah, sebab kategorisasi pemikiran modern meletakkan Ma'iyah di kotak alergi politik. Yang dikenali sebagai politik adalah perangkat keras kekuasaan. Kepemimpinan adalah jabatan, derajat adalah pangkat sosial. Itu pun dalam penyempitan spektrum kehidupan yang dinamakan negara. Sementara negeri Ma'iyah adalah al-alamin. Ma'iyah memahami manusia sebagai pusat komprehensi antara konteks insaniyah, ubudiyah, dan khilafah. Dialektika dari posisi rebah dalam semesta uluhiyah menjadi transformator rububiyah, membangun rahmah lil alamin, sebatas kadar liutammima makarimal akhlak, dengan ketergantungan kepada mulkiyatullah. Itu pun tidak bentoyong memanggul kewajiban lebih dari wala tansa nasibaka minad dunya. Skala nasionalisme adalah bidang garapnya. Para peruguk mata air Ma'iyah tidak meliterasikan itu semua secara akademis, melainkan langsung mengalami dan menikmatinya. Ma'iyah sangat meringankan perjalanan hidup, tapi sekaligus menyodorkan tantangan yang mungkin takkan pernah bisa dilunasi. Sebab Ma'iyah menemukan tidak ada benda, tema, dan peristiwa yang berdiri sendiri secara steril, parsial, dan linier. Seorang koruptor bisa kirim biaya untuk membangun masjid di kampungnya. Pelacur kelas tinggi bisa menyisihkan uang untuk membagi modal kepada ratusan kelompok usaha kecil rakyat bawah. Pejabat tinggi memberantas maksiat sehingga mulus jalannya menuju jabatan lebih tinggi. Dengan baju pewaris Nabi, seseorang bisa mengkapitalisasikan sejumlah tema agama, Nabi, bahkan Allah dan firman-Nya. Sedangkan Ma'iyah saling mempersaudarakan, saling mengamankan, menolong, menggembirakan, dan membahagiakan satu sama lain. Dengan pamrih maksimal memperbanyak jumlah al-mutahabbina fillah. Puluhan tahun hingga detik ini tak secuil pun terdapat perilaku Ma'iyah yang indikatif terhadap kekuasaan, pangkat, jabatan, materialisme, dan kapitalisme. Maka tahun politik di negerimu mulai tahun depan ini disyukuri oleh Ma'iyah, karena apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk sorga, padahal belum datang kepadamu cobaan
sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu, Allah menganugerahkan ujian itu kepada Ma'iyah. Allah menganugerahkan ujian itu kepada Ma'iyah. Asyiki Al-Quran, Ma'iyah suburkan. Ma'iyah adalah hadiah dari Allah, bukan karya kita. Sekali lagi, Ma'iyah adalah hadiah dari Allah, bukan karya kita. Semua kekurangan Ma'iyah berasal dariku. Kita bersyukur Allah menganugerahkan Cak Fuad dan Syekh Kamba sebagai marja ilmu kita semua. Tetapi kami bertiga bukan ulama, mursyid atau kiai sebagaimana beliau-beliau di luar sana. Selama 24 tahun ini kami berkumpul dan hanya berjuang mencintai dan mendekat kepada Allah, Muhammad kekasihnya, mengikhtiari manfaat hidup termasuk buat Indonesia. Aku mbah kalian semua adalah manusia biasa, awam dalam hal ilmu keagamaan maupun ilmu modern. Tidak ada padaku ekspertasi bidang apapun. Aku tidak berada di jalur pembelajaran ulama, santri maupun para modern scholars. Aku tidak punya sanad ilmu di wilayah tadarus, taklim, tafhim, ta'rif maupun ta'dib. Aku tidak merupakan bagian dari nasab yang perlu diperhatikan. Tidak ada yang anak cucuku bisa andalkan dan harapkan dariku. Lebih dari yang sejauh ini Allah memperkenankan. Apalagi yang menyangkut perkara-perkara besar Indonesia dan peradaban umat manusia. Anak cucuku silahkan menjawab sendiri. Apakah Allah menitipkan Indonesia kepada kalian dengan dibekali Ma'iyah? Ataukah Allah memfadilahkan Ma'iyah kepada kecerdasan dan kebijaksanaan kalian untuk kalian jadikan manfaat apa, bagaimana dan seberapa luas, atau disimpan sebagai rahasia di kalbu kalian? Anak cucuku silahkan tampil ke gelanggang persaingan, keunggulan dan kalah menang di luar Ma'iyah, tetapi tidak dengan jiwa adigang, adigung, adiguna. Jika menang dan tidak dengki, cengeng dan dendam. Kalau kalah, tegakkan kemandirian eksistensimu. Kibarkan bendera dan nama jihadmu. Gerakkan dakwah khair, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan harta benda, tenaga, ilmu, sampai pun jiwa dan nyawa. Ma'iyah hanya bisa membekalimu cairan dan gelepung sampai Allah berkenan dawuh yang kasat mata. Kalau kalian memadatkan gerakan sejarahmu itu dalam pemetaan masalah nasional saat ini, pastikan bahwa tak akan ada perang saudara dan perbenturan horizontal akan terjadi di antara umat bangsamu, yang membuat semakin bertumpuk defisit dan utang-utang sejarah. Ingat juga, Ma'iyah tidak kuasa mengubah silang sengkarut permasalahan Indonesia. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Ma'iyah tidak mampu mengobati Indonesia dan dunia. Pengobatan itu terjadi hanya jika Indonesia dan dunia dihidayahi Islam oleh Allah, yang bisa juga melalui Ma'iyah. Kemudian ia memperkenankan kesembuhannya. Nikmatilah tidak butuhnya dunia dan Indonesia kepada Ma'iyah adalah anugerah kemerdekaan yang melapangkan ruang dan waktu kalian untuk memfokuskan kehusyukan mengasyiki Al-Quran sebagai bekal untuk menyuburkan kebun Ma'iyah, mengkreatifi rezeki mata airnya untuk kalian olah bidang-bidang ziroah, sinaah, tijaroh, dan apapun yang Allah memfadilahkan kepada kalian. Allah menjadwalku berkeliling, melangkah di belakang barisan kalian,
dengan nafas tersengal-sengal oleh cintaku kepada umat manusia, kaum muslimin dan rakyat Indonesia. Oke. Saya berharap Anda ikhlas mendengarkan dan tidak harus memahami. Anda tidak diwajibkan untuk mendengarkan satu kata dan langsung paham terhadap satu kata itu, apalagi satu kalimat, apalagi satu alinea, apalagi 10 poin dari tetes mata air Ma'iyah. Yang penting Anda ikhlas mendengarkan. Saya cuma menancapkan tonggak-tonggak di berbagai tempat. Kalau suatu hari ada gempa, kalau suatu hari hidupmu bergoyang, kalau suatu hari ada angin kencang, kalau suatu hari Anda butuh pegangan, mudah-mudahan tonggak-tonggak itu bisa Anda pegang untuk menyeimbangkan hidup Anda. Sama kalau kita mengacu kepada Al-Quran, sudah 14 abad Al-Quran diturunkan dan tingkat pemahaman kita terhadap Al-Quran belum sampai 5%. Oleh karena itu saking tidak pahamnya, yang penting dihafal ngono ae wis. Dan itu tidak salah. Wis yang penting setiap huruf dan harokat Al-Quran dikawal oleh malaikat Allah, dan barang siapa konsen terhadap setiap huruf Al-Quran itu, kalau ada apa-apa Anda akan disonggo, dijagangi. Jagang ngerti ya Rek ya? Cegak rubuh, ono jagangi. Lah jagangi urip itu malaikat. Nah saiki ngene, yang mau mempelajari mohon pelajari per kata, karena saya menggunakan disiplin yang agak sangat serius terhadap setiap kata yang saya pilih. Yang kalau Anda membacanya 20 kali belum tentu menemukan apa yang sebenarnya ingin saya katakan melalui kata-kata itu. Tapi wis tak pokoknya engko nek ana apa-apa muga-muga iso kayak cekelan. Nah saiki aku ngene, nikmatilah Ma'iyah, awakmu kudu gembira. Tak jaluk ayo Rek, pokoknya seneng hatimu. Gitu ya, seneng hatimu. Dan saya ingin sekarang, saya ingin Anda bersedekah kepada Indonesia, bersedekah kepada umat manusia di dunia, dan utamanya bersedekah kepada umat Islam. Karena semua yang ribut, semua yang gaduh sekarang, semua yang riuh rendah sekarang, sesungguhnya mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka alami, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang berada di depan mereka. Mereka tidak mengerti ada lubang-lubang, ada ranjau-ranjau, ada kerikil-kerikil dan batu-batu yang menggerunjal di depan mereka. Mereka pikir mereka tahu apa yang terjadi, dan mereka berpikir mereka bisa menguasai keadaan, menguasai tanah dan harta benda. Sampai-sampai saya berpikir, kita ini seperti Rahwana yang dihimpit oleh dua gunung. Kita dikalahkan oleh ketek yang namanya Anoman. Karena kita lebih rendah daripada binatang perilaku kita, maka kita dihimpit oleh dua gunung itu. Tetapi Rahwana tidak dibiarkan mati, karena Rahwana dibutuhkan hidupnya, karena Rahwana punya rakyat yang sangat banyak, sehingga Rahwana tetap dihidupi, meskipun nasi dan air yang dimakan oleh Rahwana adalah milik dia sendiri pada hakikatnya. Tetapi kalau kita memakai view yang optimis, ini bukan Rahwana Rek. Iki tola al-badru alaina min thaniyatil wada, dua gunung juga. Tetapi ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan kalimatnya telah terbit rembulan atas kita dari antara dua gunung atau bukit. Jadi kalau kita ngomong dua gunung ini kan ada tiga kasus, satu Rahwana, dua tola al-badru, yang ketiga Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada masyarakat yang gak iso dijak omong, misalnya ngomong ngaco dan ngancam, sampai aku gak tahan delok tok gak tahan aku. Nah ada yang masyarakat yang dijumpai oleh Nabi Dzulqarnain itu masyarakat sing wis gak iso dijak omong. Ngomong apa ae sing metu adalah nafsunya dan kebenciannya. Demokrasi tapi nek menang sombong, nek kalah dengki, lak ngono. Nek kalah gak terima. Nek kalah dendam, gitu.
Tetapi masih lumayan masyarakat yang dijumpai Nabi Zulkarnain yang merasa terancam oleh Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya'jujnya dari barat, Ma'jujnya dari utara. Ya. Karena masih minta tolong kepada Nabi Zulkarnain, dan Nabi Zulkarnain memenuhinya dengan mengajak mereka untuk melakukan satu pekerjaan teknologi tinggi di mana mereka bikin palang besi yang sangat panjang di antara dua puncak gunung itu, kemudian dicor dengan tembaga panas. Kemudian itu menjadi semacam dinding yang luar biasa tebal dan keras sehingga tidak bisa dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yang terjadi sekarang, yang kita alami sekarang, bukan kita minta tolong kepada Nabi Zulkarnain untuk membuat pagar besar untuk supaya kita tidak dijajah dan dikolonisasi, tapi kita malah mengucapkan tola al-badru ila Ya'juj dan Ma'juj. Tola al-badru alaina birahmina wajita wajaba syurku alaina ila Jokowi Mekarta. Oke teman-teman sekalian, aku njaluk sedekah sampean. Kon gak iso ngatasi keadaan, maknya gak iso ngatasi keadaan. Kemampuan kita tinggal memohon kasih sayang Allah, dan kalau Allah sayang sama Anda semua, maka siapapun saja yang menyentuhkan kejahatan ke Anda itu akan dihalangi oleh Allah dan para malaikatnya.